Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang penyusunan program strategis kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri Hasna Yulianti, yang kedua, Indana Nisaul Alita, dan yang ketiga, Kristi Diah Widiawati. Langsung saja, yaitu yang pertama, pengertian program kerja hubungan sekolah dan masyarakat. Program adalah suatu rancangan mengenai asas suatu usaha yang dijalankan, sekumpulan aktivitas yang saling berkaitan dan bantu-membantu di antara satu dengan yang lain kepada pencapaian suatu tujuan program itu. Sedangkan program kerja adalah suatu rencana kegiatan dan suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja ini akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan rutinitas roda organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita suatu organisasi. Selanjutnya, yang kedua, konsep dasar penyusunan program strategis kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat. Komunikasi tentang pendidikan kepada masyarakat tidak cukup dengan informasi verbal saja. Informasi ini perlu dilengkapi dengan pengalaman nyata yang ditujukan kepada masyarakat agar timbul citra positif tentang pendidikan di kalangan mereka. Masyarakat pada umumnya membutuhkan bukti nyata terhadap aktivitas-aktivitas sekolah yang merespon terhadap kebutuhan dan problem mereka sebelum memberikan dukungan baik moral maupun material. Dalam hal ini, pihak manajer sekolah harus mampu mewujudkan kepentingan masyarakat melalui pendidikan di sekolah. Penyusunan program strategis kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, yaitu merupakan proses menentukan ide-ide atau gagasan-gagasan untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang disusun secara sistematis beserta penentuan alternatif pemecahan masalah apabila seandainya ditemukan kendala dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu dasar dan tujuan program kerja hubungan sekolah dan masyarakat. Dasar dari program kerja hubungan sekolah dan masyarakat yaitu yang pertama, analisis strategis. Analisis strategis dilakukan untuk memastikan apakah strategis pemasaran jasa pendidikan yang diterapkan terkait dengan riset pemasaran harus dikaitkan dengan pertimbangan lainnya, seperti keterampilan karyawan sekolah, keuangan sekolah, dan sumber daya sekolah lainnya, misi sekolah, serta arah organisasi sekolah. Yang kedua, pilihan strategis. Pilihan strategis terkait dengan cara memilih salah satu pendekatan dari banyak pendekatan strategi pemasaran jasa pendidikan. Untuk mencapai tujuan pemasaran jasa pendidikan, pilihan strategis bertujuan untuk memilih pendekatan demi mencapai tujuan sekolah. Selanjutnya yang ketiga, pelaksanaan strategis. Pelaksanaan strategis bertujuan untuk merealisasikan keputusan pemasaran jasa pendidikan menjadi tindakan nyata, yang mensyaratkan bahwa keputusan tersebut telah dibuat melalui pemikiran terbuka terhadap kelayakan dan penerimaan dari pelanggaran jasa pendidikan. Aktivitas pelaksanaan strategis merupakan aktivitas untuk menetapkan dan mengoperasikan sistem pendidikan yang tepat, memperoleh sumber daya dan mengevaluasi atau mengukur dampaknya. Selanjutnya, tujuan dari program kerja hubungan sekolah dan masyarakat.
Menurut Nasution, bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh kegiatan humas adalah yang pertama, mengembangkan pemahaman kepada masyarakat tentang maksud-maksud dan sasaran dari sekolah. Yang kedua, memberikan penilaian program kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Yang ketiga, menjalin dan meningkatkan hubungan harmonis antara orang tua siswa dengan guru-guru dalam memenuhi kebutuhan anak didik. Yang keempat, membangun kesan positif dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah. Yang kelima, menginformasikan kepada masyarakat tentang rencana program dan kegiatan sekolah. Yang keenam, mencari bantuan dan dukungan bagi pemeliharaan peningkatan program sekolah. Yang ketujuh, sekolah sebagai jasa lembaga pendidikan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan, yaitu siswa, keluarga, dan masyarakat lain. Serta yang terakhir, sebagai sarana kreatif dalam mencapai dana pendidikan alternatif dalam bentuk kerjasama dengan lembaga lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam program kerja hubungan sekolah dan masyarakat. Setiap kegiatan humas terlebih dahulu harus disusun melalui rencana program kerja humas, yaitu program kerja jangka panjang dan program kerja jangka pendek. Dalam pengimplementasiannya, program kerja humas harus dilakukan secara terus-menerus. Menurut Nasution, terdapat dua macam perencanaan program kerja humas, yaitu yang pertama adalah program kerja rutin dan yang kedua adalah program kerja insidental. Program kerja rutin ini adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan kronologis. Kegiatannya seperti menerbitkan siaran pers setiap ada kegiatan di lingkungan sekolah dan menerbitkan media cetak internal. Sedangkan untuk program kerja insidental adalah kegiatan yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Program kerja ini dilakukan untuk membantu semua program yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dalam bidang publikasi dan komunikasi untuk masyarakat. Untuk periode jangka pendek harus dilaksanakan pada setiap tahunnya, dan jangka menengah dilaksanakan selama 1 tahun hingga 2 tahun, sedangkan untuk jangka panjang dilaksanakan sekitar 3 hingga 4 tahun. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis SWOT dalam penyusunan program strategis kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat. Dalam penyusunan strategi ini, seharusnya dilakukan berdasarkan visi dan misi sekolah, serta hasil analisis supaya strategi tersebut dapat efektif, efisien, dan tepat pada tujuan. Dalam analisis lingkungan ini terdapat analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam sekolah. Menurut Sagala dalam Hanan tahun 2018, analisis SWOT memberikan informasi kepada para pengambil keputusan untuk dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor internal maupun eksternal. Dengan analisis SWOT akan membuat hasil lebih efektif, efisien, dan tepat pada sasaran, dan juga dapat memudahkan pihak penyusun strategi humas karena mengetahui peta kekuatan sehingga dapat memanfaatkan untuk menarik minat dari masyarakat, sekaligus memperbaiki kelemahan, memaksimalkan peluang, serta menjadikan ancaman sebagai motivasi agar bekerja lebih giat lagi. Analisis SWOT dimaksudkan untuk menentukan posisi sekolah, yaitu yang pertama adalah strength atau kekuatan dari sekolah. Strength ini merupakan kondisi internal yang memberikan keuntungan dalam menghadapi segala persaingan bagi sekolah. Kekuatan ini dapat berupa kemampuan khusus sekolah, sumber daya manusia yang berkualitas, citra sekolah yang baik, serta kepemimpinan yang cakap. Dalam bidang humas, pasti memiliki kekuatan dalam meningkatkan hubungan
baik dengan masyarakat. Weakness adalah kelemahan. Kelemahan merupakan kondisi internal yang dapat menurunkan penilaian masyarakat kepada sekolah. Kelemahan ini dapat berupa prestasi yang rendah, sumber daya manusia yang rendah, ataupun citra sekolah yang kurang baik atau tidak kuat. Kelemahan sekolah pada bidang humas ini harus segera diperbaiki dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Peluang ini merupakan kondisi yang dapat menguntungkan sekolah. Opportunity merupakan kondisi eksternal yang dapat memberikan peluang bagi kemajuan sekolah. Yang terakhir adalah threat. Threat adalah ancaman. Ancaman ini merupakan kondisi eksternal yang tidak memberikan keuntungan bagi sekolah dan dapat mempengaruhi masa depan sekolah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai langkah-langkah perencanaan program kerja hubungan sekolah dan masyarakat. Penyusunan program kerja humas harus memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat sekitar, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Jika perencanaan tidak memperhatikan hal-hal tersebut, dikhawatirkan kegiatan tersebut tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam penyusunan program kerja humas dapat melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menelaah tingkah laku secara luas dan relasi lembaga mengenai lingkungan. Yang kedua adalah memutuskan dan mendalami dengan baik perilaku tiap-tiap kelompok dalam organisasi. Yang ketiga adalah menguraikan pendapat masyarakat, baik itu intern atau ekstern. Yang keempat adalah memperkirakan terjadinya persoalan masalah yang berpotensi, kebutuhan, dan peluang. Yang kelima adalah memutuskan perumusan kebijakan. Yang keenam adalah merancang suatu teknik untuk mewujudkan atau memperbaiki tingkah laku masyarakat sasaran. Yang ketujuh adalah melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan program yang direncanakan. Dan yang terakhir adalah mendapatkan feedback untuk proses evaluasi, kemudian mempersiapkan penyesuaian yang diperlukan. Perencanaan program kerja hubungan sekolah dan masyarakat juga harus memperhatikan karakter-karakter dari masyarakat sekitar dan menggunakan teknik yang tepat, sehingga program yang direncanakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Dalam perencanaan ini harus diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan. Saat menentukan tujuan ini, kita harus menganalisis masalah yang terjadi sebelumnya. Masalah yang terjadi bisa dijadikan penentuan untuk suatu perencanaan yang lebih baik lagi. Dengan begitu, kita bisa meminimalisir kesalahan yang terjadi sebelumnya. Yang kedua adalah menentukan strategi agar tujuan dapat terlaksana dengan baik. Strategi inilah yang akan menentukan tingkat keberhasilan dari perencanaan yang sudah dirancang sebelumnya. Jika strategi yang kita gunakan sudah dirancang dengan baik, maka perencanaan yang akan kita rencanakan akan tercapai dengan baik juga. Selanjutnya yaitu karakteristik program kerja hubungan sekolah dan masyarakat yang baik. Yang pertama yaitu proses perencanaan. Langkah awalnya telah membuat perkiraan untuk mengantisipasi masalah yang akan terjadi. Yang kedua, terdapat tujuan program kerja yang jelas. Yang ketiga, terdapat berbagai kebijakan yang diperhitungkan agar dapat mencapai tujuan. Yang keempat, kegiatan yang akan dilakukan sudah diidentifikasi dan diseleksi terlebih dahulu. Yang kelima, terdapat susunan langkah-langkah yang akan dilakukan dengan menggunakan skala prioritas. Yang keenam, terdapat jadwal pelaksanaan program kerja yang mudah dipahami oleh segala pihak. Dan yang ketujuh, penggunaan dana harus efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu proses pengorganisasian.
Langkah awalnya, pembuatan unit kerja yang jelas. Langkah kedua, adanya sistem kerjasama pada seluruh anggota. Yang ketiga, pembagian pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Langkah ketiga yaitu proses pelaksanaan. Mengadakan rapat antar pihak sekolah dan masyarakat mengenai program kerja yang akan dilaksanakan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Dan yang ketiga, menggunakan teknik-teknik yang telah ditentukan dalam proses pengerjaan program hubungan sekolah dan masyarakat. Langkah keempat, proses pengawasan. Telah menentukan standar mengenai keberhasilan dan kegagalan program kerja. Yang kedua, mengadakan pengukuran untuk mengetahui seberapa jauh program kerja yang dilaksanakan. Yang ketiga, membandingkan hasil pengukuran dengan standar yang telah ditentukan agar tahu di mana letak kekurangannya. Yang keempat, mengadakan perbaikan dari hasil perbandingan pengukuran standar. Selanjutnya yaitu contoh program kerja manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Contoh program kerja manajemen hubungan sekolah dan masyarakat di SMAN 7 Kota Banjarmasin. Yang pertama yaitu teknik tertulis. Ada buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Kemudian pamflet berbentuk selembaran yang memuat visi, misi, program unggulan, kegiatan ekstrakurikuler, persyaratan penerimaan peserta didik baru, waktu dan tempat pendaftaran, biaya administrasi, dasar-dasar dan cara seleksi, pengumuman penerimaan peserta didik baru dan daftar ulang. Yang kedua yaitu berita kegiatan murid seperti kegiatan pramuka, kegiatan paskibra, futsal, tenis meja, bola voli, sepak bola, dan sebagainya. Berikutnya yaitu catatan berita gembira. Berita gembira yang telah diperoleh dari siswa atas prestasi yang mereka peroleh, kemudian diberitahukan kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu buku kecil tentang cara membimbing anak. Dan yang kedua yaitu teknik lisan. Misalnya memanggil orang tua siswa apabila siswa tersebut bermasalah di sekolah atau melakukan kunjungan ke rumah untuk mengetahui secara mendalam tentang siswanya apabila siswa itu sudah terlalu sering melakukan masalah. Dan yang ketiga yaitu teknik elektronik. Menggunakan alat elektronik yaitu telepon dan internet untuk melakukan hubungan dengan masyarakat. Hubungan yang dilakukan melalui telepon hanya sebatas pembicaraan yang tidak resmi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.